Halo, jumpa lagi di Geowater Celsa, kembali di Inspiratif. Inspiratif itu seri obrolan saya ngundang guys, teman saya. Kenapa teman saya? Karena gratisan, nggak usah bayar. Dan saya mencoba mencari sisi-sisi inspiratif, sisi-sisi hikmah atau pelajaran dari seputar keprofesian. Jadi kita tidak keluar jauh dari aspek itu karena memang di sini channel saya coba mencari sisi-sisi positif dari sisi profesional. Hari ini saya kedatangan teman sohib saya satu kelas sama dia di SMA. Kelas 3 saya SMA satu kelas 1-2 kayaknya nggak sekelas. Silahkan perkenalkan sahabat saya, Om Aflat. Kenalan singkat dulu. Yuk. Selamat siang semuanya. Nama saya Aflat, 98, angkatan 98 SMA 1. Sekelas B Ahmad Taufik, IPA 1 tuh. Kita dulu sekelas Haru Gunawan. Iya benar. Harry. Olive. Ya, wah. Ya. Terus Hida kalau kasih Hida. Ya. Arina. IPA 1 Ahmad Taufik ya, IPA 1 beneran. Nah, iya, aku kan? IPA 1 nih ya, gandul aja. Terus apa pun ya? Arina, terus Ken Suryo. Ken Suryo ya lagi. Siapa loh ya Ken Suryo? Adi Nugroho. Pampi. Lah. Pampi sekelas nggak? Pampi pas siji. Pampi pas satu. Pampi sekelas, terus Danang. Oke lah. Oke. Oke. Jadi saya sempat jadi di periode 98 ini kan sempat lost kontak ya, karena memang habis itu medsos baru lahir tuh tahun 2000-an. Jadi kita ketemu setelah reuni aja 20 tahun setelah itu. Oke. Dulu gimana kuliah di mana? Kita kan nggak tahu, tiba-tiba setelah kuliah pisah-pisah aja. Sampai kuliah di mana kok bisa menjadi seorang sailorman ini? Ada Sailor Moon tapi ya. Iya lah, sailorman. Bahasa Indonesia apa campur ki? Campur. Sembarang ya toh. Sembarang. Atau kita coba gue bahasa Jawa, apa ben apa. Oh iya. Oke, kita lu enak. Kan lu anu toh sing nonton ya oke sing mudeng Jawa enak. Oke. Iya. Dhisik lulus 98 terus aku sempat nyoba UMPTN Undip dhisik njupuk teknik kelautan tapi ya wis pesimis ae sih. Sadar diri ya aku. Saingane kan nganu, Dian Cimot karo Iya, Dian ketompo Dian. Karo sapa meneh siji almarhum kan lho, Antoni ya. Antoni almarhum tadi kelautan ya, juga. Ya bedone kan nek Dian, Antoni semalam mungkin 1-2 malam sebelum UMPTN mereka prepare ya. Aku 1 malam sebelum UMPTN nang Simpang 5 nguncak kolongan botol lho. Oke, terus akhirnya UMPTN gak ketompo, terus sing ketompo aku daftar BPLP nih sih. P3B kemudian ganti nama jadi BPLP zamanku. Saiki ganti meneh dadi PIP, Politeknik Ilmu Pelayaran. 4 tahun lah kuliah masuk 98, kemudian studi 2 tahun ketiga Prola, istilahnya kan proyek laut kayak PKL lah, karpet berlayar selama setahun terus balik meneh studi meneh setahun. 2003 akhir lah, pertengahan aku lulus. Oke, sing iki menarik nanti saya catat ya. Berarti memang cita-cita dari awal gue memang sailorman. Karena dari pilihan jurusan juga teknik kelautan. Terus shifting-nya juga kan atau gimana? Atau piye? Cita-cita jane sama sekali dari SMA itu ora terbesit wah pengen dadi pelatih ora. Terus terang mergo kahanan Pak Prof.
Enggak serius sih. Ya piye. Kahanan piye maksudnya? Ya, maksudnya tiba-tiba ya, maksudnya menjelang kelulusan terus terang bisa aku kan anak mbarep gitu, anak mbarep, adikku telu. Terus bapak ibuku dosen SD, Des. Podo. Ya Aku fase-fase SMA itu mulai kerasa lah. Maksudnya, nah aku lanjut ke jenjang kuliah, aku mulai mikir lah kuliah, utekku pas-pasan. Aku misalnya jurusan ya sak kenane, engko nyambut gawe ya bumbuan ya toh. Zaman semono kan carut marut lah. Inputnya macam-macam toh soalnya. Wah, kuliah saiki yo lulus urung karuan dan sebagainya. Karena kita pas zaman zaman krisis moneter kan. Itu kan nah, mikir kuliah juga waduh kayak gini nih gitu ya. Oke terus. Terus aku dhisik ono informasi saka kakak kelas dhewe dhisik Mat Lubi. Oh, Ahmad Lubi kae sanga pitu kae. Heeh, sanga pitu. Iku kan dhek nang BPLP dhisik. Terus cerita-cerita. Nah, nyoba rene wae. Ya cuma dijelaske garis besare pendidikane koyo ngene, nah kok kerjane ngene. Satu hal sing memotivasi aku waktu itu ya mesti apa yang ada di benakku, wah ketoke kok nek ndelok lulusane kok secara finansial kok ketoke kok cepet ya. Iku salah satunya sing motivasi aku. Karena mungkin aku bisa seperti mereka sedikit banyak aku mungkin bisa bantu keluarga lah adik-adikku dan segala ya iku jane alasan utama iku nek passion ning pelaut barang ora ono jadi sebenarnya enggak kepikiran awalnya ora kepikiran blas oke ya oke walaupun sempat jurusannya ya teknik kelautan ngono-ngono ya oke ini si Mat Lubi ngerti banget bojone duit to pacare duit gitu. Oh iya. Tak ngerti. Kok tak tek bentek apa jidor. Nah, kan orang yang membantu kan kita juga cari-cari. Di saya aku daftar ki bareng Bogel. Oh, terus Bogel ki juga BPLP. Bagus Aji kuwi nek ora salah dhek karo Pampi ki DLLAJR apa dhisik njupuke. Iya, nek Pampi DLLAJR kowe ora nyimak wawancara Pampi kowe. Yo, DLLAJR. DLLAJR iku lah bareng karo bocah-bocah kuwi. Oke, iku kan ikatan dinas ya? Salah. Dhisik ikatan dinas, tapi pas zamanku wis ora ikatan dinas. Cuma masih ada subsidi lah. Zaman semono sak semester 78.000 kok. Oh, murah berarti subsidi ya, subsidi. Ya. Tapi sebelumnya kan nggak bayar ya. Sebelum gratis kalau nggak salah. Gratis. Oh, iku koyo Telkom zaman dhewe mbiyen. Pas zaman dhewe Telkom bayar. Tapi beberapa tahun sebelum aku ki wis ora ikatan dinas kok. Tapi subsidi ya. Iku di bawah Kementerian Kelautan ya atau Kementerian apa? Kemenhub. Badan Diklat Kemenhub. Oh, Badan Kemenhub. Oke. Oke, singkat cerita sampai akhirnya kerja nang tar dulu kan ini kan nggak ikatan dinas toh. Sampai terus gimana tuh kok sekarang bisa kerja di Sailor Moon? Emang si Ahmad Lupe kayak ijo nang kono juga, aku ora mudeng juga kayak. Dia seniorku persis lah setahun sak ndurku persis. Dia nek saiki isih aktif ning laut. Nah, aku kan 2,5 tahun lah terakhir iki wis banting setir ini. Oh, tar dulu sebelum banting setir. Ceritain dulu gimana masuk kerja nih. Kan ada perbedaan nih, saya nggak tahu nih. Kan ceritanya terus masuk kerja kemana. Silakan. Dhisik kan aku waktu zaman praktek kan neng perusahaan merger lah Indonesia karo Singapura. Neng Andika kono dhisik. Kebiasaannya ketika dulu praktek di mana, langkah pertama setelah lulus sih biasanya balik ke tempat praktek karena satu ada kondit waktu praktek, lebih banyak kemudahan lah. Cuma nasibku mbiyen ora beruntung, aku dhisik standby lumayan suwe ning ngono. Ngenteni tapi ora munggah-munggah terus ora dipanggil-panggil ngono Mas. Terus akhirnya aku pindah lah perusahaan liya. Ya dari
kurun waktu 2003 sampai akhir 2008 lah, aku malang melintang lah, ikut dhisik nang tanker terus aku dhisik pengalaman. Baru setelah 2009 aku waktu itu juga sekolah lanjutan, terus pindah ning offshore. Kan agak-agak beda dunia nih, dunia kapal niaga, bangsa tanker, kontainer kargo, terus aku pindah ke offshore. Alasan utamanya ya itu, udah zaman nang tanker dhisik kontrak kan, aku ngalami dari kontrak setahun, 10 bulan, 8 bulan. Sebentar, aku masih ada gap nih. Antara pertama masuk ke tanker terus ke kargo nih. Ntar dulu, urutannya gimana nih? Apa bedanya dan urutannya ini biar tahu semua orang-orang kan itu mirip-mirip nang laut juga gitu. Ya. Terus dari 2003 ke sampai 2009 awal ki aku main nang tanker, bolak-balik lah. Banyak perusahaan yang pindah-pindah. Biasalah. Tanker ke apa? Tanker ke apa? Tanker tuh bawa apa? Tanker itu dia bawa muatan cair. Okay. Nanti klasifikasi ini ono macam-macam, ada yang bawa produk, terus bawa crude, terus bawa chemical. Aku dhisik kebetulan nggawa chemical, cuma kelas D, kelas yang paling ora bahaya. Aku dhisik nggawa produknya palm oil dhisik. Palm oil, oke. Iya. Ya termasuk kuwi, secara tidak langsung elemen musuh Greenpeace jane. Iya. Itu tak pocot aja, tapi nggak apa-apa. Itu kan Greenpeace kan juga memang counterpart. Ya cetingku jomplang nunggu. Oke, terus pindah ke setelah tanker ke kargo. Bukan, enggak pernah ke kargo aku. Ke tanker 2008 aku sekolah lanjutan. Iki sekolah nanti 2009 nih. Balik kampus meneh. Oh, sampai S1, naik S1 atau S2? Aku rada rancu nek secara apa dari didelok saka dunia pendidikan, nek ijazahku iki B4, Pak. D4 S1 dong. Nah, terus dhisik kan ada sekolah lanjutan. Ketika lulus itu kan ijazahnya kelas 3. Kelas 3 itu ono limitasinya. Dia bisa jadi nahkoda di kapal dengan gross tonnage maksimal sekian. Terus alur pelayarannya near coastal voyage, misalnya enggak foreign going. Oh, jadi sekolah masih ono limitasinya. Kayak sekolah pilot gitu ya? Sekolah nahkoda gitu ya? Ya, lanjutan lah dia. Oh, keahlian berarti selevel S2 ngono berarti. Iya. Ora S2. Esteller. Pokoknya keahlian lah, keahlian. Ya, ngundake kompetensi kan. Ono kompetensi, ono profisiensi, penunjangi sing lah, ketek bengek lah. Oke, 2009 sekolah. Sampai kalian tahun berapa? Tadi lu nikah tahun berapa itu? Kuwi carry wae kuwi. Oh ya. Karena ini oke. Terus next. Sik bujang, sampai 2009 ini sik bujang. Oke, itu salah satu karena ya memang kan sering keluar kota itu ya, sering keluar. Oke, terus lanjut. Ya. Kenapa aku mutus ke sekolah? Karena salah satu syarat untuk terjun ke dunia perkapalan yang offshore itu ijazahnya kudu kelas loro. Sedangkan aku lulus kan kelas 3. Sekolah, akhirnya lulus nyoba terjun yang kono. Akhirnya aku 2009 itu pindah neng Arab. Aku operasi neng Aramco. Neng kontraknya 4 bulan, Pak Prof. 4 bulan kan rodok lumayan lah. Kapan aku bojone ya ta nek 10 bulan, setahun ra mulai-mulai. Dhisik kan. Oke, cukup. Jadi itu salah satu titik yang cukup menarik kan, sekolah itu satu fase, kemudian kerja punya skill apa ya? Ya boncengnya lumayan lah gitu kan, Om. Nah, terus habis itu sekarang masih di Aramco lagi atau 2009 sampai 2018 akhir ya. 8 tahunan aku neng Aramco. Terus 2012 aku nikah lah.
Di 2012 nikah, lagi anak wis loro. Anak pertama aku nggak nunggoni lahiran. Nah, iku jane mulai momen wah ketoke sampai kapan iki aku nek nang laut terus kok menurutku kok kurang ideal ya hubungan mbek keluarga. Akhirnya kebetulan 2018 bulan apa ya? April ya aku untuk tawaran yang ini Pertamina Hulu Mahakam. Anak perusahaan Pertamina. Dhisik total terus 2018 kan di Merah Putih. Merah Putih. Oh, biasalah lamar, interview. Ya semacam rezeki ini anak kedua, aku anak kedua iso nunggoni lahiran. Iku apa Gus ya? Sekarang berarti yang Pertamina Merah Putih ini, yang di Merah Putih ini di mantan ex Total ini, itu bagian apa? Sama atau beda? Aku neng AVTS controller, jadi koyo ATC lah, cuma aku monitor kapal-kapal under charter Pertamina sing operasi neng Delta Mahakam kono. Jadi nggak kayak yang di Aramco tadi, beda ya? Beda karakter kerjanya. Aku wis 100% yang darat, ya ibaratnya kaya neng apa pos ana radar, ana monitor karo komunikasi radio. Itu di mana sampean? Nang Semarang? Neng Handil, Pak, nek saka Balikpapan ya 2 jam perjalanan darat. Pas Muara Mahakam kono. Oh ya, Total kan dulu di Mahakam ya. Total kan di Mahakam. Nah, iku rodok ya 2,5 tahun iki wis sedikit ada perbaikan hidup. Dalam artian Pak, 2 minggu kerja, 2 minggu neng omah, wis rada normal lah. Ya. Kan itu Total kan dari dulu kan kayak gitu tuh. Offshore sama onshore kan dua-dua. Memang aturan dari awalnya kan kayak gitu tuh kalau maksud. Aku kan geologi. Aku geologi pernah ngebor, pernah kerja praktek juga di pemboran. Jadi pemboran minyak gitu kan. Itu kan dua-dua toh, loro kerja loro itu gitu. Itu ya manusiawi dan penak gitu. Ya, lumayan lah. Nang lapangan penak, nang nggon omah ya enak gitu. Mangane kan wah, enak lah itu. Oke, menarik. Jadi ada titik-titik yang cukup merubah banyak hal gitu ya. Berarti sekarang kalau ini kan terakhir nih, sekarang di tantangan yang terakhir ini model pekerjaannya relatif beda Mas sebelumnya ya, karena ada di darat tuh. Beda. Beda. Dan itu nggak ada masalah dengan sebelumnya, atau justru secara keprofesian gimana tuh? Secara keprofesian nih? Nah, nggak ada masalah karena sebetulnya apa sing tak kerja iki jane dhisik tak garap ning kapal, cuma posisinya aku saiki sing ngatur lah ibaratnya. Cuma secara teknis sama, komunikasi radio, terus melibatkan hal-hal yang parameter safety navigasi seperti apa. Tapi beda ya kalau sekarang mungkin kayak polisi gitu ya, dulunya pilotnya gitu ya, pilotnya sekarang mungkin yang ngatur penerbangan gitu ya, semacam itu kali ya. Ya, kayak naik TC kayak lah. Cuap-cuap lah ya. Aku tahu perlu. Saya udah pernah. Lihat kerjanya halo ya. Bisa membayangkan sih kalau sekarang. Tapi itu backgroundnya kayak di laut nih. Jadi kira di laut. Ya, tapi memang sebelah muara persis. Oke. Jadi ini makam pas di sebelah muara. Itu oke. Saya pernah kerja di laut ya, tapi nggak masuk ke sana. Itu apa bedanya sampean sama orang perhubungan yang pure di perhubungan yang dinas perhubungan? Banyak temen yang dulu cuma berlayar berapa tahun, terus mereka daftar pegawai negeri, Pak. Banyak sekarang yang di Perla, di Debub, ada yang di KNKT. Mereka memang berkarir di sana. Itu bedanya apa yang punya sampean sama teman-teman
Dinas Perhubungan Kelautan tuh sama nggak tuh? Hanya beda sampean swasta, mereka negeri atau gimana? Lain, Pak. Lain. Apa Mereka bedanya? memang wis nek di hub di Perla mereka memang bergerak di bidang autoritinya dari dunia Oke. pelayaran kan. Kami yang ibaratnya operator yang di lapangan, nanti feedbacknya komplainnya ke outputnya dari di Perla, dari Debhub seperti apa. Oh kan sampean ada laporan juga ke mereka kan atau mereka? Betul. Oke. Jadi counterpartnya lah ya semakan. Kalau di dinas perhubungan polisinya lah ya, kebijakannya aja ya. Paham. Oke, keren juga ini. Nggak kebayang. Jadi saya jadi gara-gara inspiratifnya jadi ngerti kerjaan akeh ya. Tapi masing-masing kerjaan itu menarik. Menarik. Oke, terakhir apa pesan buat seorang Aflat untuk kan menyakan generasi muda nih punya saya ini milenial lah kira-kira masukan buat anak-anak muda sekarang yang lagi merintis kerja atau lagi mulai kerja karena nih follower saya banyak kan anak muda. Saya lihat usianya memang statisnya paling banyak anak muda. Pesannya apa ya? Sing jelas ketika punya mimpi, punya sesuatu yang ingin diraih, coba konsisten. Terus ojo anut grubyuk, jangan cuma ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan nggak semuanya bisa ikut sama. Tapi memang butuh proses untuk tahu benar nggak saya ke sini, itu butuh proses. Yang jelas konsisten lah kalau mimpinya masing-masing. Ya, jadi saya menarik juga jangan ikut-ikutan juga sampai termasuk orang yang cukup confident dengan pilihan-pilihannya ya. Jadi kan jarang itu orang yang milih jalur sana. Di mix antara pilihan, kahanan, kepepet, nah. Tapi mencoba untuk berdamai itu. Aku terakhir nih, Ahmad Matlubi saya kenal guys. Ahmad Matlubi terakhir aku monitor DE tinggalin neng Jogja. Daerah Maguwo kono. Kan Roni ketemu kok. Anu ketok bojone iki saiki anu kok. Adine sapa kancane dhewe dhisik angkatane dhewe Ranggan kilo lah. Aku ketemu Pak Reoni ketemu. Dia suka komen. Oke, saya kasih resume ya. Resumenya, oke, Flat, thank you banget. Saya banyak insight. Yang pertama adalah, ya, saya sama Flat hampir mirip. Jadi orang tuanya guru, jadi memang pilihan-pilihan untuk untuk SMA ini menjadi terbatas. Ya. Terbatasnya tidak seluas orang yang mungkin anak orang kaya ya, Flat ya kira-kira kayak gitu. Kalau saya memilih jalur kuliah, Flat waktu itu memilih jalur praktisi gitu ya, yaitu di BPLP. Ini juga teman-teman yang muda walaupun mungkin orang tuanya terbatas, tapi sebenarnya masih ada jalan gitu. Ada jalan yang masih bisa diraih. BPLP waktu itu subsidi gitu ya, jadi sangat mendukung buat saya juga anak pertama jadi mungkin mendukung orang tua nggak terlalu kelekepan adik-adik ya rada tenang ngono kan uripe dadi tenang coba ada dhewe wis nang swasta anak-anak adine dhewe wis sekolah ora mampu jadi ini buat teman-teman yang punya keterbatasan kita punya pelajaran yang kedua ini merintis karir ya saya luar biasa jadi karir itu berjalan dengan pasti berjalan dengan menarik gitu karena 2003 2009 itu periode berpindah-pindah pekerjaan habis itu ini menarik nih ada break yang sekolah ini harus diakui itu merubah dong sekolah itu punya peran yang penting untuk merubah shifting itu memang banyak kok yang setelah sekolah berhenti saya pengen sekolah kemudian itu jadi suatu titik belokan tertentu yang cukup menarik. Nah ini, tapi karirnya
maju pasti, pelan tapi pasti, sampai kemudian sampai sekarang sekarang cukup ideal gitu ya. Ideal karena ya secara materi maupun secara kekeluargaan sangat-sangat ideal lah gitu. Nah, ini paling pelajaran di sini, kita harus menjalani karir itu dengan sabar gitu, sampai suatu titik juga nanti suatu nyaman. Terakhir, pesan dari dia, jangan ojo gruda-grudu, bukan ojo melu-melu ya, apa ya, ojo melu-melu itu. Ojo latah lah, ojo latah. Orang Ojo banyak latah. ikut kemana, kamu ikut ke sana ya. Ya, ojo latah. Tapi mungkin judulnya aku tertarik yang tadi, berdamailah dengan keadaan. Karena kita awalnya dari situ, hidupku cuma dengan keadaan. Iya. Kalau pengen ini kan ya kuliah jeng-jeng gitu. Swasta gitu kan. Sekolah jujur, sekolah BPLP di salah satu banyak waktu ideal masa muda yang apa ya? Tertolong ibaratnya. Urip nang asrama dan sebagaimana. Ya sekolah kae lah iso mbayang. Iya bisa kebayang. Semi militer kan, weh? Iya, gitu. Semi militer gitulah katakan. ABCD. Apa tuh? ABCD apa? Abri bukan cepak doang gitu. Oke. Thank you, Vlad. Thank you banget sudah itu. Okay. Nanti saya kasih linknya, nanti saya kasih. Thank you banget ya. Ya, sama-sama. Yuk, sukses. Sama-sama. Jadi kalau kita ngomong serius nih, Vlad. Ya. Oke, bye.